Pak William, mengamati begitu ya, di mana pasar keuangan, baik saham dan juga pasar keuangan kita lainnya termasuk di kripto. Yang mana kalau kita amati pergerakannya terkoreksi cukup tajam juga. Diindikasi akibat dari kebijakan tarif Donald Trump, yang mana juga membuat respon tersendiri, reaksi tersendiri dari para pelaku pasar, bahkan di mancanegara. Kalau Anda melihat pergerakan dari kripto atau dari aset kripto ini di tengah sentimen kebijakan tarif Trump ini, apakah memang bisa dijadikan peluang atau justru menjadi langkah antisipasi bagi para pelaku pasar? Ya, kalau menurut saya memang saat ini pergerakan harga kripto atau Bitcoin ini sangat-sangat berkorelasi dengan pasar saham di Amerika Serikat, terutama mungkin yang saham teknologi di dalam bursa Nasdaq ya. Tapi menurut saya sih sangat optimis bahwa Bitcoin itu nanti akan menjadi sebuah aset, bisa dikatakan hedging terhadap situasi finansial yang tidak menentu seperti saat ini. Karena bisa kita tahu dengan adanya kebijakan tarif di Amerika Serikat, banyak yang timbul ketidakpastian gitu di berbagai instrumen investasi, baik itu di pasar saham, bahkan di surat utang negara maupun surat utang yang institusional gitu. Jadi ini menurut saya bisa menjadikan Bitcoin sebuah opsi instrumen investasi yang lain, di mana bahwa fundamental dari Bitcoin itu sebetulnya tidak begitu terkorelasi dengan matriks-matriks yang biasa dipakai di industri finansial yang lainnya gitu. Misalkan kalau Bitcoin itu kan secara fundamental yang sebetulnya tidak begitu berkorelasi dengan namanya inflasi gitu, atau dengan suku bunga di Amerika Serikat maupun di semua negara yang lain. Jadi dalam jangka panjang menurut saya Bitcoin ini bisa menjadi salah satu alternatif. Oke, apakah juga dapat diartikan di tengah penurunan harga yang terjadi di kripto begitu ya, di sektor kripto ini juga bisa dijadikan peluang justru untuk memasukkan dana-dana investasi ke dalam aset kripto, Pak William? Tentu saja, tapi mungkin perlu saya garis bawahi bahwa namanya strategi investasi orang itu kan berbeda-beda. Ada yang suka high risk, ada yang suka low risk itu. Tapi kalau saya personal, bahwa itu kan harga sedang koreksi. Dan ketika harga koreksi itu kecenderungan adalah waktu yang tepat untuk mulai masuk ke dalam sebuah instrumen investasi gitu. Karena ini kan terjadi bukan hanya di kripto lah, tapi di saham dan semua instrumen yang lain. Banyak investor, terutama pemula, itu cenderung mengikuti arus saja gitu. Ketika harga naik, mereka malah ikut FOMO gitu. Tapi ketika harga turun, mereka takut. Padahal harusnya investasi yang betul adalah ketika harga itu rendah, justru masuk, justru berinvestasi di harga yang bagus, kemudian jual di harga yang tinggi, jangan sebaliknya. Nah itu mungkin bisa jadi catatan terutama bagi investor pemula. Oke, baik. Jadi jangan takut di saat harga sedang rendah begitu ya. Takutlah apabila harga sudah tinggi dan kita belum masuk begitu di sana, Pak William. Pak William, kita melihat juga begitu ya, kalau memang ini bisa dijadikan sebuah peluang di saat harga sedang koreksi, apa saja yang kiranya harus dicermati oleh para pelaku pasar ini sebelum masuk atau entry di aset kripto? Ya, bagaimanapun fundamental dari Bitcoin ataupun kripto sekarang, kita perlu menggarisbawahi bahwa kripto itu investasi yang high risk. Ya, itu mesti dicatat baik-baik karena banyak investor pemula, terutama apalagi yang muda-muda, yang Gen Z, milenial, apalagi yang Gen Alpha gitu, mereka mencari quick gain gitu, quick profit, dan mereka semua uang yang mereka miliki, mereka all in di sebuah investasi di dalam kripto. Nah, karena sifatnya adalah high risk, itu walaupun potensinya besar, potensi turunnya juga ada gitu. Nah, maka dari itu mungkin berbijak-bijaklah dalam investasi, terutama dalam investasi kripto. Kalau di industri kita, biasa kita sebut investasi kripto dengan uang dingin. Ya, artinya apa? Kita sisihkan uang-uang yang kira-kira kalau memang terjadi loss di kemudian hari tidak akan berimbas terhadap kehidupan kita sehari-hari gitu. Jangan sampai katakan dana cadangan yang kita investasikan untuk sekolah anak atau untuk asuransi kesehatan misalkan, itu kita gunakan untuk berinvestasi di kripto. Itu memang akan cukup riskan. Lebih baik apa yang kita sisihkan yang biasanya kita
dana untuk jalan-jalan ke luar negeri, misalkan kita sisihkan sebagian untuk investasi di produk yang high risk. Oke, baik. Apabila memang ini dilihat secara peluang begitu ya, apakah ada peningkatan volume di tengah volatilitas yang terjadi saat ini, Ya. Pak William? Kalau dari yang saya lihat, memang semakin volatile itu di market kripto akan volumenya semakin besar gitu. Contohnya mungkin seminggu ini pun saya melihat ada volume transaksi mungkin melonjak 30-50% ya. 30-50%. Betul. Walaupun memang volatilitas saat ini itu digenjot oleh downtrend ya, oleh isu perang tarif di mana harga cenderung turun gitu. Tapi memang di pasar kripto semakin volatile, volumenya semakin tinggi. Dan memang yang saya lihat di historical juga bahwa misalkan nih secara year on year kita volume paling tinggi itu justru di kuartal 4 tahun lalu. Walaupun sebetulnya harga tertinggi itu ada di kuartal 1 di sekitar Januari Februari tahun 2025 gitu. Karena apa? Karena kenaikan harga Bitcoin waktu harga 900 juta menjadi 1,6 miliar itu terjadi di bulan September November 2024. Nah, karena ini volatile dan kecenderungannya naik, maka itu akan generate volume yang lebih tinggi. Untuk view Anda begitu terkait aset kripto di tahun 2025 ini, akankah lebih baik juga dibandingkan tahun lalu, Pak William? Untuk apanya? Untuk pergerakannya secara aset kripto secara keseluruhan dari tahun 2025 ini dibandingkan dengan 2024 lalu. Kalau saya masih yakin bahwa 2025 ini cycle-nya masih akan berputar gitu. Maksudnya kalau di industri kripto kita punya istilah 4-year cycle. Bahwa biasanya all time high dan all time low itu terjadi setiap 4 tahun. Nah, 2024 sudah terjadi di bulan September atau November gitu. Di harga 100 sekian ribu US dollar, ya kan? Tapi apakah itu sudah all time high? Nah, itu biasa orang yang bertanya ini, apakah 2024 ini cycle all time high-nya sudah selesai atau akan terjadi lagi di 2025? Kalau menurut saya masih. Tapi ya ini not investment advice itu ya, not financial advice. Menurut saya masih, apalagi kita melihat situasi dunia finansial yang tidak menentu saat ini. Menurut saya Bitcoin, kripto akan menjadi salah satu alternatif untuk orang-orang investor-investor yang kurang yakin terhadap instrumen investasi yang konvensional. Ya, ini terutama bagi anak-anak yang muda itu ini menjadi salah satu alternatif bahwa misalkan pasar modal lagi koreksi gitu, mereka lebih banyak menyisihkan porsi investasinya di kripto dan dari situ otomatis harga kripto akan diapresiasi.